Halo teman-teman, selamat bergabung di HIPA Valley Talks ke-66. Wah, udah nggak kerasa ya, tiba-tiba udah ke-66 episodenya teman-teman. Hari ini kita mau membahas apa? Hari ini kita mau membahas mengenai salah satu rekan kita nih, alumni Vanlit juga, angkatan 21, yang bernama Roy Trian Sanjaya gitu teman-teman. Nah, Roy Trian ini merupakan salah satu founder dari Mr. Geprek yang ada di Lampung. Itu kayaknya terkenal seantero Lampung. Mungkin Mbak Dominika Cynthia, orang Lampung, pasti tahu ya Mr. Geprek ya Mbak ya. Nanti kita akan mengulas gimana sih jatuh bangunnya Mas Roy membangun Mr. Geprek ini, mulai dari awal sampai bisa sesukses sekarang teman-teman. Kita masih menunggu Mas Roy untuk bergabung ya teman-teman. Sebentar ya, kita menunggu Mas Roy bergabung. Nah, ini Mas Roy sudah bergabung. Sebentar ya, saya menambahkan Mas Roy dulu. Kak, join dong. Ya Allah, ini saya Mas udah accept loh, di accept monggo. Tes. Ya Allah, ganteng banget ini. Habis cukur kumis ya Pak ya? Woi, emang sekarang rapi terus kebetulan. Oh gitu. By the way, thanks loh tuh HIPA Valley. Berkat HIPA Valley saya bisa ngobrol sama Mas Roy, teman dekat saya yang kurang lebih udah berapa tahun kita tidak bersua Iya. ini ya Bapak? Oh ya, kita kemarin kayaknya habis teleponan, Mbak. Belum lama. Gitu ya. Berhubung satu ini sibuk sekali. Enggak lah, sibuk aja. Apa? Sibuk aja. So sibuk lah kan membangun bisnis Mr. Geprek. Enggak lah. Oh, ya. Kita Gimana sudah kenal kabar? sebelumnya ya, jadi nggak perlu perkenalan ya. Tadi saya sudah mengenalkan Mas Roy nih ke teman-teman HIPA Valley. Oke. Ini mungkin kalau teman-teman jalan-jalan ke Lampung gitu ya, kayaknya Mas Roy tuh wajahnya di seluruh kota Lampung teman-teman. Nggak selebay itu sih, Mbak, kayaknya, Mbak. Coba itu ya. Mungkin 5 tahun ke Kabar depan baik. ya kalau saya nyalek ya. Mungkin ya. Oh gitu. Udah mau ini pensiun jadi bos Mr. Geprek. Enggak lah, siapa tahu kan nggak ada yang tahu 5. Gimana Mas Roy? Kabar baik habis menikah? Kabar baik, Mbak Nanda. Kabar baik. Kabar baik. Ini saya jadi nostalgia SMA ya ini. Aduh, ya juga. Barusan yang gabung-gabung juga seperti nostalgia SMA ya. Halo, ada Jose tuh, oi. Ada Jose, pace kita ini. Iya loh, baru pertama kali loh Jose nonton live HIPA Valley Talks nih kayaknya Iya. ya, Jose. Kemana aja dia ini? Sibuk dia dengan pekerjaannya, biasa. Oke dia ya, memang teman kita ini. Oke, oi. Ya ampun, senang sekali hari ini bisa mengundang Oi. Biasa aku panggilnya Oi, teman-teman. Namanya sih Roy Trian Sanjaya gitu ya, tapi dipanggilnya Oi. Mungkin boleh cerita dulu Mas Roy kenapa dipanggilnya Oi? Saya juga nggak tahu ya, tapi mungkin dari kecil itu kan orang kan susah nyebut nama Roy ya. Jadinya pada R-nya tuh pada hilang gitu loh. Jadinya OI gitu. Jadi Loi jadinya OI. Loi jadi Oi ya, justru menghilangkan satu huruf biar lebih efisien. Betul. Jadi malah ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak nyamannya dipanggil OI aja. Sampai pas nikahannya juga tulisannya Oi ya, bukan Roy ya. Iya, betul. Itu request saya gitu loh. Karena ya enaknya dipanggil OI aja gitu. Kayak Roy itu kesannya kayak resmi banget gitu loh. Oh gitu. Betul. Nah,
Nah, teman-teman, nanti kita 1 jam ke depan ya akan membahas mengenai usaha Mas Roy gitu ya, effortnya membangun Mister Geprek yang tadinya mungkin bukan ayam gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu sampai sekarang bisa sebesar ini dirampung gitu, teman-teman. Nah, aku mau pertama sih bertanya ini sih, Oi, bernostalgia saat SMA gitu ya. Oi Oke, kan boleh, dulu boleh, kan boleh. dikenal bengal gitu. Kayak Ya, bukan sedikit ke lah. dalam Oi gitulah ya, Oi. Betul. Sedikit lah, sedikit. Gitu, cukup mencengangkan juga melihat Oi itu sekarang bisa sesukses ini gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih Oi yang udah kamu lakuin selama ini gitu? Yang memotivasi kamu Oi untuk bisa sampai di saat ini? Ganteng ya Mas Hmm. Rio, Mas Mas, Mas Roy, Mas Rio Mas. kakak saya, Mas. Mas Rio kakak saya. Mas Rio kakak saya kebetulan. Mm-mm. Jadi ya, Silakan. Oi. eh, jadi ya sebenarnya mungkin perjalanan panjang nan ya. Maksudnya ya itu sih yang suaraku jelas nggak nan? Jelas ya. Jelas, jelas nggak putus-putus. Eh, jadi ya aku tuh kayak gimana ya perjalanan panjang dalam arti perjalanan panjang adalah aku dari dulu tuh udah kayak sadar gitu nan. Jadinya kan Mbak Nanda. Jadi aku kan kayak mengerti bahwa apa sih kemampuanku, apa sih yang tidak aku bisa begitu loh. Kayak dari Hmm. dulu aku SD, SMP, SMA itu ya aku dibilang bodoh ya enggak gitu loh, tapi dibilang pintar jauh dari kata pintar gitu loh. Jadi ya aku berusaha aja mencari apa sih yang aku bisa banggakan nanti ke depannya gitu loh. Terlebih lagi kan kayak aku melihat sosok ya, kembali lagi melihat kakak-kakakku yang dulu ibaratnya di sekolah mereka selalu ranking 1, 2, 3, pinter-pinter lah gitu loh. Bahkan mbakku sendiri, Mbak Dona itu IP 4 sampai lulus gitu loh. Kayak mustahil kan itu dicapai oleh orang gitu loh. Di UGM lagi gitu loh. Kayak orang bisa IP 4 sampai lulus dan itu di UGM gitu loh. Jadi kayak apa sih yang bisa aku banggain apa gitu loh. Maksudnya yang bisa aku kejar apa? Pelajaran aku jelas nggak mampu gitu loh. Maksudnya dalam arti nggak mampu ya susah lah gitu loh untuk mengerti namanya fisika, mengerti namanya kimia gitu tuh kayak susah gitu loh. Lah yang aku dulu suka adalah ya mungkin Anda tahu kan udah kenal aku lama ya, itu aku suka ngomong gitu loh. Maksudnya aku tuh suka ngomong. Jadi aku merasa Tuh. oh ya kemampuanku ngomong ini yang bisa aku sampai nanti mungkin kerjakan gitu loh. Jadi ya aku berusaha berusaha mengerti gitu loh kemampuan ngomong apa yang bisa jadinya ya dari SMA kita udah tertarik sama namanya bisnis gitu loh. Nah, mungkin sampai detik ini sendiri sih kalau Mbak Nanda nanya mungkin aku sudah mencoba 15-an bisnis mungkin gitu. Mungkin 15 lebih gitu loh. Mulai dari SMA sampai aku kuliah itu ya otaknya ya cuman berusaha jualan gitu loh. Ya namanya anak muda kadang-kadang bosenan ya kan kayak usaha udah balik modal ya udah selesai gitu loh padahal stok masih ada banyak gitu loh ganti usaha lainnya jadi kayak gimana ya begitu sih menurutku Mbak kayak aku berusaha mencari apa yang aku bisa aja gitu loh, di tengah ketidakbisaanku gitu loh kalau aku pribadi Oh, dalam arti begitu. oke, jadi teman-teman yang dilakukan Mas Roy adalah menggali diri dulu ya Mas ya. Betul Sebenarnya apa betul sih betul. keunggulan kita gitu ya. Nah Mas Roy Hmm. menarik nih. Tadi kan Mas Roy cerita kurang lebih 15-an bisnis gitu. Mungkin ada cerita unik Mas, bisnis apa sih yang pertama kali Mas Roy jual gitu? Yang umurnya paling pendek di antara yang lainnya. Umurnya paling pendek banyak sih mbak kalau umur paling pendeknya pokoknya intinya dari dulu tuh jadi kan kayak dulu kan Mister Geprek kan pertama bukannya Mister Bubur tuh nah aku tuh di depannya tuh udah juga jual buat namanya Mister Milkshake gitu loh itu ketika Tapi sebelum itu kan kamu jualan dulu kan? Jualan sebelum ya Mister Milkshake. ya itu tuh ada Mister Bubur jadi kan pada ini kan Mister Bubur dulu kan yang usaha uh, papaku sama masku gitu loh mereka berusaha membuat Mister Bubur ini ya kan nah aku bingung nih pada saat itu aku inget banget sih mbak aku lulusan SMA gitu loh
aku lulusan SMA dan masih bingung nih mau kuliah di mana ya kan. Dan aduh, otak juga nggak mampu-mampu banget ya kan. Jadi udahlah, mau daftar dulu kan zamannya bimbel-bimbel itu kan Mbak, zaman kita nggak tahu sampai sekarang masih zaman nggak bimbel-bimbel gitu ya. Nah, dulu itu inget banget aku mau bimbel nggak bisa. Pertama karena biaya yang mahal, dulu kan biayanya belum ada kan. Habis itu aku juga dulu kalau nggak salah jadi ketua farewell party, jadi harus balik cepat. Jadi nggak mungkin lah untuk bimbel, untuk bimbel gitu kayak uangnya nggak ada, harus ke Funlit segera gitu loh. Jadi apa yang bisa aku lakuin? Akhirnya aku dulu ngobrol sama masku, aku pengen buka usaha milkshake. Jadi dari lulusan SMA itu aku memasrahkan diriku untuk kuliah di mana, udahlah seketerimanya aja Tuhan pengen aku di mana. Ya udah gitu loh. Aku bodo amat, aku buat usaha milkshake. Itu aku inget banget tuh aku SMA, aku udah jualan milkshake di pinggir jalan. Di depan Mister Bubur itu. Di mana? Di Bandar Di daerah Lampung. Lampung juga. Ya, di Wai Halim. Mungkin kalau ada yang di sini di Lampung mungkin tahu daerah Wai Halim ya. Dulu di Wai Halim jualanlah milkshake gitu, Thai tea. Zaman dulu belum ada yang jual Thai tea gitu loh. Jualan Thai tea, lumayan sehari itu bisa dapat 300.000, 200.000 gitu loh. Kayak itu udah itu worth banget sih pada zamannya gitu loh, kayak wah enak ya jualan ya gitu loh. Jadi udah bodo amat lah kuliah di mana lah. Kuliah mah udah lah pasti dapat gitu loh. Gak kayak kampus mana, yang penting di Jogja aja dulu, pokoknya intinya gitu, yang penting di Jogja aja intinya. Begitu. Dilalahe ya, Tuhan berkehendak juga gitu loh, malah keterimanya UGM. Yang katanya orang bagus ya kan. Jadi ya puji Tuhan juga gitu loh. Ya namanya doa, kekuatannya ya berat lah. Maksudnya selalu ada aja. Begitu. Jadi aku udah pernah usaha milkshake. Habis itu di Jogja aku pernah jualan keripik-keripikan. Pernah jual binder-binder. Pernah jual yang lumayan lama jual kaos. Jadi kayak ada temanku tuh jualan kaos. Aku ikut ngejualin gitu loh Mbak. Jadi dia konveksi, aku ngejualin. Bahkan ya adik kelas Funlit juga pernah ada yang beli gitu loh. Angkatan berapa? Angkatan kita 21, angkatan 23, mungkin di sini ada angkatan 23. Dulu pernah beli kaos banyak banget buat HVL sama aku gitu loh. Jadi itu ya berkesan juga gitu loh. Dulu dengan aku naik motor Revo kemana-mana ya kan, motor pemberian dari kakakku yang cewek Mbak Dona, dikasih motor Revo motor koperasi itu. Kita gas Jogja Muntilan buat orderan. Habis itu ya pernah juga ada yang pesen tas, ya udah kita anterin. Bahkan pernah juga ada yang mesen binder, cuma pesen 1-2 binder aku anterin ke Muntilan gitu loh. Jadi ya keren. Begitu sih. Habis itu yang pernah jualan kaos juga, aku dulu ada kayak ibu-ibu tajir gitulah, kenalan di gereja gitu loh. Dia di Jogja, dia pesen 20 kaos, tapi dia permintaannya banyak banget. Dan pada waktu itu aku bolak-balik rumah dia tuh sampai 5 kali. Dan yang dulu tuh untungku itu cuma 50.000 untuk semua pekerjaan itu. Aku inget banget yang itu. 50.000 ibaratnya. Itu? Iya, enggak, semuanya. Karena aku salah ngasih harga pada waktu itu. Jadi hitung-hitungan bahannya salah. Jadinya akhirnya ya cuma dapat 50.000 itu. Tapi ya sudah ya, kalau dibalik modal ya pasti jelas enggak kan sama modal-modal yang lainnya. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan lah, maksudnya ya itu pembelajaran. Aku juga dulu sempat buat distro. Itu usaha masuk paling zong sih distro gitu loh, kayak dengan pengetahuan tentang fashion seadanya, dengan pengetahuan tentang produsen seadanya, nekat-nekat aja buat distro di Lampung, jualan jus juga pernah. Ya banyak banget lah Mbak yang udah dilakuin gitu loh. Ya sampai sekarang fokusnya kebetulan di F&B. Wah, keren sekali nih teman-teman. Tapi memang untuk mungkin anak-anak Funlit 21 gitu ya, pada tahu perjuangannya Oi dulu di sekolahnya kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga tahu jatuh bangunnya Oi, usaha sana sini gitu ya. Lalu bisa sampai sekarang ada di titik ini gitu. Makanya mungkin kayaknya live yang sekarang juga kayaknya live paling rame sih Oi sepanjang aku nge-host gitu yang nonton. Oke, Oi kan tadi udah bercerita banyak nih
mengenai perjalanan, bukan apa sih usaha yang cocok untuk Oi gitu ya. Nah, boleh ceritain nggak Oi, gimana sih caranya sampai akhirnya kamu menetapkan, oke, aku kayaknya cocok bergerak di bidang F&B khususnya untuk Mister Geprek gitu Oi. Oke. Mungkin kita sekarang sudah mulai kembali ke Mister Geprek lah, bahas tentang Mister Geprek mungkin ya. Kita sudah mulai bahasan menuju sana. Jadi sebelum semua itu pada tahu ya kan, jadi aku cerita tentang Mister Geprek nih gitu. Mister Geprek itu bagaimana ya kan, habis itu apa Mister Geprek itu. Jadi Mister Geprek itu adalah usaha makanan di Lampung gitu. Itu berdiri sekitaran tahun, kita lulus SMA kapanan? 2014. Nah ya sekitar 2015 lah berarti dia berdirinya, karena 2014 itu berawal kita dari Mister Bubur yang aku ceritain, ya kan. Nah, boleh jadi diceritain Mister Buburnya jatuh bangunnya gimana? Oh iya, jadi Mister Bubur itu kan ya biasa kan dulu kan, maksudnya namanya pekerjaan orang tua kan tidak menentu kan, sehingga ya singkat cerita papaku harus resign gitu loh. Nah pada masa itu tuh aku masih SMA gitu loh, yang masih pikirannya cuman pengen jualan main-mainan, maksudnya pengen ya yes, anak lulus SMA pada umumnya sih Nan, maksudnya pengen soal usaha aja biar kelihatan keren, gue punya bisnis nih. Habis itu, nah kebetulan ya yang aku bilang tadi, kakak-kakak aku tuh ada orang yang hebat gitu loh, maksudnya mereka karena mereka sudah duluan kuliah di Jogja, sudah lulus, jadi mereka punya ide macam-macam gitu loh. Akhirnya hadirlah Mister Bubur itu di Lampung, ya kan. Nah, dan seiring berjalannya waktu dulu itu kayak, wah bubur kayaknya gimana ya, pasarnya kurang gitu loh. Akhirnya kakakku yang pertama yaitu Mas Rio itu kepikiran lah gimana kalau kita buat usaha ayam geprek. Nah jadi sampai pada detik ini sekilas tentang Mister Geprek itu kan banyak yang nanya, itu tuh franchise apa gimana sih Oi? Atau itu punyanya siapa sih gitu loh. Jadi Mister Geprek sendiri itu adalah usaha keluarga gitu loh. Yang dimana ya isinya itu benar-benar keluarga gitu loh. Kayak papa, mama, kakakku yang kebetulan anak Fanlit juga angkatan 14, dan mbakku yang kebetulan anak Fanlit juga angkatan 15, yang tiga-tiganya anak Fanlit ya, bertiga. Jadi benar-benar itu anak Fanlit semua, dan memang kita yang berkecimpung di sana, meskipun sebagian dari kita memiliki pekerjaan masing-masing gitu loh. Tapi kita masih murni keluarga ini yang mengurusnya gitu loh. Kayak dari segi online yang mengurus kakakku, Mas Rio yang berada di Jakarta. Sementara kayak offline itu yang banyak yang mengurus aku gitu loh, karena aku yang berada di Lampung. Dan segala urusan pajak, segala inovasi itu biasanya mbakku sama suaminya. Sama jadinya suami istri itu sama-sama saling bantuin gitu loh. Nah, kayak Masku juga dibantuin sama istrinya yang anak Fanlit juga. Karena kan ini ya kebetulan kita tentang Fanlit kan temanya, maksudnya Hipavali kan. Jadi ya makanya kebanyakan keluargaku anak Fanlit gitu. Nikahnya juga sama anak Fanlit. Cuman kakakku yang nomor 2 aja enggak. Begitu. Jadi benar-benar masih pure usaha keluarga gitu loh. Mister Geprek dari awal sampai sekarang pun kita dulu mulai itu, aku inget banget kita mulai dari 2 pegawai kebetulan. Kita mulai dari 2 pegawai. Benar-benar dari 2 pegawai kita mulai, ya kaget aja, maksudnya kita mulai dari 2 pegawai, sekarang puji Tuhan ya pegawai kita udah hampir 100 gitu loh. Maksudnya maka dari itu kayak sebuah perjalanan panjang yang ya membuahkan, puji Tuhan membuahkan hasil gitu loh. Maksudnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan, puji Tuhan ya lebih cukup lah dari sebelumnya gitu loh. Dan itu pun sampai detik ini masih dilakukan oleh keluarga, di mana papaku yang bagian nyari-nyari misalnya ada cabang baru, mamaku yang bagian searching-searching sama bagian tentang keuangan, yang ngurus keuangan itu masih mamaku, masku yang bagian online dan bagian inovasi, mbakku bagian inovasi dan bagian perpajakan. Karena kan kalau usaha itu kan sekarang kan nggak bisa dilepaskan dari namanya pajak ya Nan ya. Ya dibilang memberatkan ya memberatkan, tapi dibilang kewajiban ya itu udah kewajiban kita ya kan. Jadi ya piye meneh lah bahasanya gitu loh. Ya piye meneh lah. Jadi ya begitu, sampai detik ini ya kita masih usaha keluarga gitu. Berarti belum sampai detik ini belum ada rencana untuk membuka franchise ya? Kebetulan sih belum sih, karena kita takut jika nanti buka franchise malah kurang siap, fondasi kitanya kurang siap gitu loh. Jadi takutnya malah usaha yang sudah
lu cukup baik, kita malah belum siap. Kecuali nanti kita beberapa tahun ke depan mungkin kita sudah siap, baru kita memikirkan untuk membuka franchise. Begitu. Oke, nah teman-teman sembari mendengarkan saya dan Oi bercerita seperti anak SMA, teman-teman boleh ya kalau mau mengajukan pertanyaan boleh tulis di komen atau tulis di tombol yang mengajukan pertanyaan teman-teman. Nah Oi menarik nih, tapi ide dari Mr. Geprek itu sendiri awalnya didapat dari mana Oi? Inspirasinya Oi? Ingat gue tuh itu dari masku gitu loh. Dan masku itu kan dulu kan sempat kuliah di Jogja kan, ya mungkin dia sebelum aku kuliah di Jogja itu lulus aku SMA gitu loh. Dia kepikiran mungkin ya, dia dulu sering makan ayam geprek gitu loh. Setauku sih ayam geprek kan berasal dari Jogja ya, setauku dari geprek siapa sih, Bu Made ya, apa Bu? Oh banyak lah di Jogja dulu ayam geprek gitu loh. Jadinya mungkin masku kepikiran, akhirnya masku iseng-iseng aja ketika kita udah punya usaha bubur, yuk buka ayam geprek, yuk ngomong sama papaku begitu. Akhirnya kita nyobalah di Lampung gitu loh. Nah, dulu aja ketika aku sering liburan kuliah, kan dulu ya jarang lah kuliah lah, ibaratnya banyak sering di Lampungnya malah gitu loh. Karena ya, aduh kayak berat gitu loh menerima pelajaran kuliah gitu. Jadinya banyak di Lampung. Kayak otaknya itu kayak gimana gitu loh, kayak kurang siap aja gitu loh. Apalagi kuliahku bagian sosial politik ya kan, ibaratnya ngomongin politik gitu loh. Dan ya berat kan gitu loh. Jadi ya memang yang pertama itu ya gitu sih, kita menangnya di Lampung, kita termasuk yang salah satu yang paling pertama gitu loh. Jadi ya bagaimana dia bisa kita memperkenalkannya itu loh. Dulu kayak misalnya aku jaga warung ya, ada yang datang, Mas pesen ayam geprek. Jadi mereka tuh masih belum tahu geprek itu apa. Jadi kita mengenalkan brandnya, oh ini ayam geprek Mbak. Yang digeprek apanya? Ayamnya apa cabenya? Ya dua-duanya Mbak. Ayamnya digeprek, cabenya diulek sama-sama lah. Jadi ya bagaimana memperkenalkan brandnya itu sih sehingga bisa sekarang gitu loh. Sehingga kayak sekarang ya kita dapat ngebrand kayak Mr. Geprek, ayam geprek nomor satunya Lampung begitu loh. Ya memang kita mengebrand itu aja gitu loh, karena ya kita merasa menjadi nomor satu gitu loh, meskipun entah kita nomor satu apa enggak, tapi ya menurut kita nomor satu begitu. Oke teman-teman, nah menarik sekali ya teman-teman Oi ini. Yang mau aku tanyakan selanjutnya sebenarnya geprek tuh banyak ya Oi gitu. Nah apa sih yang membedakan Mr. Geprek dengan geprek-geprek lainnya Oi? Ya kalau ini menurut para pelanggan ya, menurut review itu ya kita yang ciri khas adalah sambelnya sih. Maksudnya sambal kita tuh emang beda gitu loh. Dan memang rasa setiap provinsi beda kan. Kayak orang yang udah biasa makan geprek di Jogja, makan geprek di Lampung, mungkin nggak suka gitu loh. Karena geprek di Jogja kan pakainya cabai sama bawang ya. Sementara kita pakainya terasi gitu loh. Terasi dan kita pakai tomat gitu loh. Maksudnya jelas-jelas beda dengan geprek yang ada di Jogja sana gitu loh. Karena dulu kita pertama pakai bawang dan pakai cabai gitu loh. Nah, pakai bawang, pakai cabai, nggak pakai tomat, nggak pakai terasi, itu tuh orang Lampung itu kurang nendang gitu loh lidahnya loh. Kayak orang Lampung itu lebih seneng itu yang medok gitu loh bahasanya. Tapi nggak terlalu seneng manis, sengir bawang gitu loh. Senengnya tuh, bahkan kita pun kalau orang Lampung tuh senengnya pakai tomatnya tuh tomat rampai. Tapi kita bukan pakai tomat rampai. Tomat rampai itu tomat cherry yang kecil-kecil gitu loh. Yang biasanya buat nyambel. Nah, ya akhirnya mendengar tentang dari bagaimana pelanggan ngomong, akhirnya kita menggunakan tomat dan menggunakan terasi. Dulu awalnya kita sama kayak Jogja begitu. Berarti perjalanan panjang ya yang Oi dan keluarga lakukan gitu. Yang tadi kita salut adalah ternyata ini kompak sekali teman-teman gitu. Benar-benar membangun dari nol bareng-bareng gitu, bahkan sampai Mas Rio dan Mbak Dona juga in charge ya Oi di sini. Betul. Gitu. Semuanya. Nah, itu yang semuanya kayak ya itu sih yang aku salut. Masa keluargaku tuh bukan keluarga besar gitu loh. Kita cuma berlima gitu loh. Papa, Mama, Mas Rio, Mbak Dona dan aku gitu loh. Dan bersama istri dan suaminya masing-masing ya. Tapi bagaimana ya papa mamaku bisa mendidik kita sampai kayak gini. Pernah berantem nggak? Ya sering gitu, namanya bacot-bacotan. Berantem besar pun pernah. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu kakak mbakku. Dan ya memang aku bisanya cuma masuk pikirannya sama dia gitu loh.
Jadi ya udah ya kita bersama gitu loh. Akhirnya kayak ya udah berantem sekali, besoknya lupa gitu loh. Jadinya misalnya kan aku kan hampir tiap hari nih teleponan sama kakakku ya kan di Jakarta, karena kan dia di Jakarta ya. Jadi bertukaran ide, project-project selanjutnya. Ya sering berbeda pendapat, nggak sering, tapi ya habisnya ya sudah gitu loh. Maksudnya ya bagaimana kerjasama kita sih, maksudnya kita cuman bisa saling mengandalkan satu sama lain gitu loh. Mau siapa lagi yang diandalkan ya kan? Jadi ya wes kita hadapi, kita lakukan, dan ya puji Tuhan sampai sekarang ya kita baik-baik aja sih. Mungkin ada yang banyak yang bilang kan kayak usaha keluarga nantinya bakal pecah, usaha keluarga jangan, nggak sehat, karena keluarga ya keluarga, usaha ya usaha. Tapi ya aku sih ya mungkin tidak semua keluarga sama ya, tapi kalau di tempat aku sendiri sih ya asalkan kita masih saling percaya, asalkan kita masih mau menerima masukan, ya semua baik-baik aja sih menurut dari pandanganku gitu. Karena memang ini ya, Oi, banyak orang yang berbisnis maunya udahlah partner paling banyak berdua gitu. Kalau udah bertiga, berempat, berlima tuh susah gitu ya, karena susah menyatukan ide. Betul. Berarti tipsnya asal saling percaya gitu ya, Oi. Terus komunikasinya juga terbuka gitu ya. Lalu menyatukannya itu saling open minded gitu supaya orang-orang juga satu tujuan yang sama gitu ya, Oi. Betul. Berarti tips itu yang bisa kita bagikan kepada teman-teman Hippa Valley ya. Betul. Sama pembagian tugas juga sih Nan yang perlu disorot gitu loh. Nah, pembagian tugasnya seperti apa, Oi? Yang tadi sudah diceritakan ya? Ya, yang tadi sudah diceritakan, kayak Masku bagian yang ngurusin online beserta ide-ide, kalau aku beserta ide-ide dan lebih banyak ngurusin di offline-nya, masalah kepegawaiannya, masalah ngontrol tiap cabang satu-satu. Kalau Mbakku lebih kepada sama suaminya lebih kepada urusan perpajakan, lebih kepada urusan ada masukan nih, gini. Gimana ya baiknya? Ada masukan nih, dari ini. Kok cabang kita ada yang kotor ya? Kok cabenya tiap cabang ada yang beda ya rasanya. Nah, papaku lebih kepada ngontrol-ngontrol cabang-cabang dan membuka cabang baru, pembangunannya. Mamaku lebih kepada keuangannya. Jadi kita sama-sama saling jadi udah tahu ranahnya gitu loh. Jika kita ini, ya kita harus bertanya kepada ini. Jika kita ingin membahas ini, ya kita harus bertanya kepada ini. Jadi saling menghargai masing-masing tempatnya. Begitu. Yang pertama kali membagi peran antar kalian itu siapa? Maksudnya kalian sadar diri sendiri atau mungkin dari papa atau mama duluan, Oi? Kayaknya sadar diri sendiri deh, lebih kepada ya udah gitu loh, maksudnya aku juga bingung sih, lebih kepada keadaannya yang mengatakan gitu Nan ya. Maksudnya ya kayak keadaannya seperti ini gitu loh. Ada yang di Jakarta, ada yang di Lampung, ada yang di Lampung dan bekerja, ada yang di Lampung dan gabut. Jadi kayak ya memang keadaannya seperti ini. Siapa Anda ya? Apa? Hah? Ada yang di Lampung dan gabut tuh maksudnya siapa, Oi? Ya itu gua lah, siapa lagi? Itu saya gitu loh. Yang ada di Lampung dan gabut, jadi ya sudah gitu loh. Oke, Oi, kan membangun bisnis ini kan tadi kamu cerita ya, mulainya 2 karyawan, sekarang ada berapa, Oi, karyawannya? Sekarang mungkin ya 80-an lebih lah, sekitar mungkin ya namanya resto kan ya bagaimana dia turun naik kanan karyawannya ya, di angka 80-an lebih lah. Mungkin pernah mencapai hampir 100. Orang ya? Ya puji Tuhan lah. Cabangnya, awalnya dari berapa, sekarang berapa cabangnya? Ya, cabangnya kan jelas dari 1 ya. Sekarang itu cabang kita sudah sekitar ada 5 cabang besar dan 3 cabang online, sekitar 8-an lah. 8 cabang. Dan itu dipegang semuanya sama ya, berarti manajer operasionalnya ya? Ya, kebetulan aku nanti gantian sama papaku begitu. Oke. Nah, Oi, kan seperti yang kita tahu ya, F&B kan di masa pandemi ini perjalanannya tidak mudah ya, Oi, gitu. Betul karena sekali. Orang-orang mau makan luar aja juga takut gitu, mau makan beli dari luar juga takut gitu ya. Tentu aja pasti Mr. Geprek kan mengalami suka dan duka, Oi, gitu. Barangkali ada hal share ke kita, Oi, supaya kita bisa belajar gimana sih caranya, Oi, gitu. Mulai dari keadaan dukanya gitu. Mungkin kalau share tentang usaha di tengah pandemi ini, mungkin shareku banyak banget sih.
tentang Boleh, bagaimana Oi. usaha di tengah pandemi ini. Menurutku ya tantangannya luar biasa gitu loh, karena hampir selama pandemi ini aku full di Lampung dan full maksudnya berdinamika di sini gitu loh, karena aku udah kembali ke Lampung, aku sudah full di Lampung, jadi aku benar-benar merasakan bagaimana usaha di tengah pandemi itu loh gitu loh. Nah, tapi sebelum cerita ke arah lebih lanjut, belum lama ini, seminggu yang lalu lah nanti, aku ada yang ngedekin hati aku gitu loh, ada sebuah cerita ngedekin hati aku tentang bagaimana UMKM di masa pandemi gitu loh. Nah, jadi pagi-pagi ya, namanya orang Lampung ya, pagi-pagi jam 8 pagi, sarapan apa? Sarapan mie ayam bakso aku, gitu loh. Aku parkir lah di mie ayam bakso. Ya dia termasuk mie ayam bakso terenak lah di Lampung, terbesar lah dengan beberapa cabang gitu loh. Dengan ya, tapi dia bukan nomor satu, karena nomor satunya kan jelas kalau orang Lampung tahu bakso Sony ya. Mungkin orang Jakarta juga banyak yang nah, itu bukan bakso Sony gitu loh. Itu bakso yang lainnya, dia termasuk 3 sampai 5 besar bakso di Lampung terbesar lah. Dan dilalahin pagi-pagi itu aku ketemu lah sama ownernya yang punya itu. Tapi dia nggak tahu kalau aku di Mister Geprek gitu loh. Nah dia cuman biasa lah owner bapak-bapak gitu loh. Tiba-tiba dia nyamperin aku gitu loh. Mas, mobilnya berapa cc? Ya udah kan aku cerita, ini Pak, wah saya besok lah mau belilah mobil kayak Mas lah buat gantiin mobil saya. Loh kenapa Pak? Saya ini bakso ini saya sudah kehilangan 2 mobil selama pandemi. Dan saya dan saya merumahkan 23 orang karyawan. Dan sampai sekarang saya belum bisa mengembalikan karyawan itu bekerja di sini. Aku langsung cek. Kayak, oh iya gitu Pak, iya Mas. Saya mem-PHK 23 karyawan, merumahkan. Dan maksudnya mem-PHK karyawan jangan dibandingin mem-PHK karyawan perusahaan besar dengan UMKM ya. Maksudnya kalau perusahaan besar mungkin dapat pesangon, dapat lain-lain mungkin ya. Tapi kalau UMKM ya mungkin cuma dapat terima kasih gitu loh. Maksudnya ya jangan kita nggak bisa bandingin UMKM dengan perusahaan-perusahaan yang ya sudah besar-besar gitu loh. Nama UMKM pegawai seadanya, bekerja seadanya gitu loh. Tiba-tiba di situ aku langsung deg, aku langsung bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Selama pandemi, Mister Geprek itu tidak satupun memecat karyawan gitu. Itu sebuah hal yang sangat aku syukuri sih gitu loh. Tapi ya bukan tanpa struggle gitu loh. Omset kita menurun pernah 90%, 80 sampai 90% gitu. Nah, jadi dulu tuh aku sistemnya begini kan aku kebetulan aku operasional ya. Maksudnya aku tuh sangat mengenal baik dengan semua karyawanku gitu loh. Ya memang masih kuno banget sih, maksudnya ya dibandingin usaha-usaha ngapain bos kenal sama karyawannya. Jadi hampir 100 karyawanku tuh kenal semua. Bahkan mereka pun kalau izin setiap hari itu setiap cabang tuh masih harus wajib ngechat aku gitu loh Jadi ya aku tahu karyawan cabang ini hari ini sakit, karyawan cabang ini hari ini anaknya sakit ataupun apa gitu tuh ya aku tahu karena ya mereka harus ngechat aku gitu loh Jadi meskipun ada kadang-kadang nggak akurat ataupun nggak aku apa, tapi ya tetap aku tahu gitu loh. Nah, maka dari itu aku jadi tahu kanan kisah hidup mereka gitu loh. Ada satu karyawan itu yang harus menghidupi 3 orang anak. Ada satu karyawan, iya, ada satu orang yang harus menghidupi 2 orang ayah ibu dan istri beserta adik-adiknya. Maksudnya, bayangin nggak sih maksudnya ketika kapalku dulu oleng itu, maksudnya ketika ya gimana nih ya, Mister Geprek pusatnya itu berada di daerah Unila, di mana itu adalah kawasan kampus di lockdown, mahasiswa habis selesai cerita. Maksudku udah berat bener lah waktu itu. Tapi dulu kita tuh berada pada saat nggak tega gitu kan. Maksudnya nggak bisa kalau kita harus memecat dia gitu loh. Nah akhirnya dulu aku keputusan sama mamaku bahwa bekerjanya gantian. Jadi dalam sebulan itu kita bekerja 2 minggu gitu loh. Maksudnya ya mungkin kalau perusahaan besar kan kuat gaji karyawan WFH 2 minggu, WFO 2 minggu ya. Lah kalau aku kerja di Geprek kan WFH mau ngapain mereka, mau ngulek online kan nggak mungkin gitu loh. Atau mau jualan ayamnya via gimana, kan tetap kita rumah makan gitu loh. Iya kan? Iya betul. Jadi ya, jadi ya kita akhirnya
kerja 2 minggu biar apa? Biar mereka tuh masih punya uang seenggaknya buat makan gitu loh, Nan. Dan mereka yang tidak bekerja itu, puji Tuhan kita bisa memberikan kayak beras, kayak nugget. Jadi buat stok mereka makan lah, paling nggak mereka tuh pulang ke rumah dengan tidak membebani keluarga gitu loh. Bukan menambah beban bagi keluarga mereka gitu loh. Dan aku waktu itu juga, aku langsung buka frozen food, Nan. Jadinya kan waktu pandemi awal tahun 2 tahun yang lalu itu kan ngehits banget tuh frozen food ya kan. Nanda juga sempat jual-jualan kayaknya dulu ya. Nah, Sekarang apa kebetulan? jadinya kayak frozen food itu karyawanku aku suruh jualan di rumah. Jadi ketika kamu libur, kamu jualan frozen foodku ini. Nanti per bijinya kamu dapat 3.000 sampai 5.000. Jadi seenggaknya, oh ya mereka lumayan gitu kan. Mereka bisa ngejual 10 sehari atau bisa ngejual 20 sehari ke tetangga-tetangganya gitu loh. Karena kebetulan aku waktu itu ada kenalan dari pabriknya langsung, jadi harganya murah dan mereknya lagi booming. Begitu. Jadi ya waktu dulu malah usaha frozen foodnya lumayan gitu loh, Nan. Kita jualan nugget, sosis, ada jualan kebab juga gitu loh. Bahkan kita juga jualan ayam goreng frozen gitu loh. Jadi kayak ya, jadi mereka tetap meskipun libur, mereka tetap ada penghasilan dan mereka ketika 2 minggu mereka balik bekerja ke geprek dapat penghasilan. Jadi kayak ya itu bukan itu bukanlah keputusan yang baik sih, Nan. Tapi untuk UMKM menurutku itu udah sangat-sangat win-win solution sih. Maksudnya dalam arti ya bener-bener ya kapal kita oleng tapi ya kita harus bisa gimana caranya nggak tenggelam gitu sih. Kita buat banyak. Jadi ya Oke, berarti yang dilakukan adalah yang pertama salutnya dengan keluarga OI ini, teman-teman, mereka memikirkan gimana sih nasib karyawannya kalau misalnya mereka cut ya atau mereka rumahkan gitu, mereka punya banyak anak yang harus dibiayai, banyak anggota keluarga yang dibiayai, dan ternyata dari situlah, dari niat baik itu ya OI, akhirnya Tuhan memberi jalan, muncullah akhirnya OI dan menemukan ide frozen food yang justru itu bisa menutup lubang yang satu, berarti ya. Betul, bisa menutup lubang ya bagi-bagi hasil jadinya gitu loh. Dan di sisi lain kita juga mengencangkan penjualan online-nya juga gitu loh, Nah. Jadi kan kayak Masku juga langsung banyak ngeluarin promo-promo online gitu loh, promo PPKM, promo anti COVID. Juga dulu aku ingat banget juga kita jualan kayak apa sih Nan dulu tuh zamannya empon-empon itu loh, Nan. Iya kan ada kan dulu zamannya apa empon-empon ya? Kayak jamu-jamu jahe itu ya, Oi. Iya, kita juga jadi kita buat ini apa ayam geprek plus empon-empon, bukan ayam geprek plus es teh gitu loh paketnya. Oh, oke. Nah, ini kan ya berarti kan OI itu berinovasi terus ya. Mungkin OI bisa cerita ke teman-teman gimana sih cara OI menemukan ide-ide itu terus, OI berinovasi terus dalam berusaha, OI. Ya, kita kan sering aja kan scroll IG, scroll TikTok gitu loh. Apa sih yang jadi hits, habis itu apa sih yang ketika pandemi itu bisa membuat cuan gitu loh. Maksudnya jangan bandingin pandemi sekarang dengan pandemi dulu, Nan ya. Pandemi sekarang itu terutama orang-orang Lampung itu kayak nggak takut gitu kan sekarang, Nan. Maksudnya ya sudah kayak nggak takut mereka gitu loh dengan COVID gitu, kayak ya antara sedih antara seneng sih. Maksudnya ketika sisi kemanusiaan jelas sedih ya, pada nggak pakai masker gitu loh. Secara sisi usaha ya, oh ya mereka berani keluar nggak kayak dulu gitu loh. Kalau dulu tuh bener-bener kriep gitu loh, bener-bener wah sedih lah manggil karyawan harus cuti gitu tuh kayak sedih. Jadinya ya aku sering buka TikTok gitu loh, Nan. Maksudnya mungkin dulu sebagian orang masih menganggap TikTok tuh wah punya TikTok alay loh. Padahal TikTok tuh banyak banget loh ide-ide usaha yang lahir dari TikTok menurut aku pribadi gitu loh. Kayak aku aja kan punya usaha juga namanya Mister Mie Pedas, Nan ya. Maksudnya kayak usaha mie yang ngambil sendiri gitu loh, Nan. Itu pun aku dapat idenya dari TikTok gitu loh. Maksudnya kayak ya tergantung kamu ngeliat apa di TikTok sih. Kalau kamu cowok ngeliat cewek-cewek joget ya sudah nggak apa-apa juga. Tapi kalau kamu scrollnya ngeliat usaha-usaha kan ya yang keluar nanti FYP berikutnya kebanyakan tentang usaha kan gitu loh. Jadi ya kayak TikTok, IG sering lihat aja kalau aku.
Dan berarti mengikuti dengan ini ya, Oi berinovasi dengan konteks yang terjadi saat ini. Contohnya tadi Oi beli Mister Geprek dapat paket empon-empon gitu ya, Oi ya. Betul, betul. Habis itu dulu juga pernah free masker kita. Maksudnya seputar-seputar ya COVID gitulah nan lah. Pada PPKM yang dulu ya, karena kita benar-benar oleng gitu loh. Kalau sekarang ini PPKM ya terasa nggak, omset menurun nggak? Ya menurun, tapi tidak separah dulu gitu loh. Kalau sekarang ini menurunnya itu kayak santai, tapi memang menurun gitu loh. Tapi kalau dulu tuh langsung lompat ibaratnya gitu loh. Bener-bener langsung lompat. Orang mereka nggak mau keluar rumah, mereka nggak mau beli makanan di luar. Ya mungkin kita sendiri sempet ya mau makan di luar, takut gitu loh. Aku masak sendiri aja di rumah atau apa gitu loh. Jadi ya gimana, siapa yang mau beli gitu loh. Mereka ya ojek online sih dulu penyelamatnya gitu loh. Jadi Gojek kita lumayan, Grab kita oke gitu. Jadi ya banyak promo-promo. Jadi ya begitu sih nanti. Nah, teman-teman, aku jadi ingat sesuatu juga. Jadi Mister Geprek itu sering memenangkan award ya, Oi ya. Award apa? Mungkin boleh diceritakan, Oi? Award apa ya? Pokoknya ya kita sudah beberapa kali dapat the best-nya Grab Lampung. Dan berturut-turut juga the best-nya Gojek Lampung gitu, dari segi penjualan online gitu. Jadi ya puji Tuhan gitu loh ya. Itulah bagaimana Mister Geprek, karena dulu ya Mas itu dulu aktif gitu loh. Jadi Grab awal buka di Lampung dia langsung daftar. Jadi kita langsung dapat nama gitu loh ketika orang-orang belum pada daftar gitu. Dan kita sendiri juga, aku sama Mas itu kayak rajin buat promo di Gojeknya gitu loh. Kayak nggak pernah lah kalau kamu buka Mister Geprek itu nggak ada promonya gitu loh. Agak sepi dikit naikin promo, agak sepi dikit naikin promo. Jadi pasti ada promo gitu loh. Harga coret lah gitu loh. Kayak orang kan kalau ngeliat harga coret gitu kayak gimana gitu. Kalau ngeliat harga nasi ayam es teh 25.000, aduh mahal ya. Nasi ayam es teh 30.000, coret 25.000, murah nih. Kayak ya masih apa ya, masih visual banget lah kita itu ya kan dalam melihat sesuatu. Sama aja ya. Jadi ya Teman-teman, ada sama aja. benar. Ya, gitu ya, Oi. Berarti itu salah satu trik teman-teman, trik marketingnya ya, Oi ya. Betul. Gitu ya, walaupun sebenarnya harganya aja, tapi dicoret sama nggak dicoret tuh orang bisa tanggapannya beda gitu ya. Beda. Cuman perkara harga Teman-teman, coret. ya coba perkara harga coret. Jangan lupa kalau mau mengajukan pertanyaan boleh langsung bertanya ya teman-teman di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nah nih, Oi ada satu pertanyaan dari Mas Anwar. Dari Mas Anwarikso. Yang bikin semangat terus berwirausaha apa sih, Mas? Tadi kan Oi cerita nih, emang SMA udah buka usaha gitu ya. Yang bikin semangat terus tuh apa? Yang bikin semangat usaha ya Mas Anwar ya. Jadi ya ini ya aku tidak ingin semuanya mencontoh aku gitu loh. Tapi dari dulu memang aku tuh kayak gimana ya? Dari SMP, maksudnya seorang anak SMP udah ngomong aku mau bisnis besok gitu loh. Karena aku nggak pengen punya bos gitu loh. Aku nggak pengen disuruh-suruh. Dulu aku begitu pengennya gitu loh. Karena ya kamu tahu sendiri kan, maksudnya ya aku di Funlit itu bukan anak yang gampang diatur ya kan. Ya mungkin kan ini kebanyakan juga anak-anak Funlit kan. Ya aku lulus tuh dengan segel 2 lebih gitu loh. Harusnya aku udah segel 3 gitu loh. Maksudnya aku maksudnya bukan anak yang nurut gitu loh, tapi anak yang sedikit. Makanya ada aku bilang kan, aku dari awal tuh sudah melihat apa sih kelemahanku, apa sih keinianku. Jadi ya kalau aku jadi pengusaha kan meskipun karyawanku cuma 1 apa 2, tapi nggak ada yang nyuruh-nyuruh aku kan. Jadinya ya yang nyuruh-nyuruh kita malah sekarang ya malah pelanggan gitu loh. Bos kita adalah pelanggan ya kan. Tapi maksudnya nggak ada bos secara inti gitu loh. Jadi yang bikin aku semangat berwirausaha dulunya sih itu awal nyemplungnya gitu loh. Habis itu kalau sekarang sih ya karena ya aku sudah nyaman aja dengan berwirausaha gitu loh. Masih kita bisa mengatur waktu sendiri ya kan. Habis itu ya memang bisanya di situ. Kalau aku disuruh kerja kayaknya nggak bisa aku tuh disuruh. Maksudnya aku tuh ya kayak disuruh sekolah, suruh kuliah aja nggak pinter gitu loh maksudnya. Maksudnya ya nggak pinter, nggak hebat gitu loh.
Jadi mungkin menurutku kalau aku disuruh kerja ya juga sama aja, mungkin males-malesan ya kan. Ya mungkin ya aku orangnya males gitu loh Nan memang Nan. Jadi ya mungkin males-malesan, mungkin bosnya nyuruh apa, deadline-nya hari Selasa aku undur-undur sampai hari Jumat gitu loh. Jadi yang membuat aku ya itu, jadinya aku oh ya aku harus usaha gitu loh. Gue caranya. Ya nggak tahu jika di kemudian hari aku memang harus bekerja ya, tapi untuk sekarang sih ya itu sih kenapa aku usaha bisa mengatur waktu juga. Jadi kayak oh aku mau jemput istriku aku bisa, aku mau ngantar istriku aku bisa, oh aku mau olahraga nih jam segini bisa gitu. Ya itu minus apa itu plusnya lah dikala banyak banget tantangannya. Pasti mau kamu bekerja di kantor mau kamu berwirausaha itu sama-sama tantangannya menurutku banyak gitu loh. Tergantung bagaimana tipe kita aja sih. Tipe kita cocoknya yang di mana sih gitu loh. Gitu sih kalau semangatnya Mas Anwar. Semoga terjawab ya Mas Anwar. Jadi memang Oi itu memang dari SMA tuh dia udah tahu sih selama aku berteman dengan Oi ya. Dia sudah tahu apa hal yang bisa dilakukan secara optimal dan apa hal yang harus dia lepaskan aja gitu. Jadi Oi itu orangnya kalau mau dilepas ya lepas sekalian, nggak diambil gitu teman-teman. Gitu. Ya, tapi justru karena iya, karena kamu spesifik akhirnya malah bisa fokus dan sesukses ini gitu ya. Nah, jadi ya buat teman-teman tahu juga dulu SMA teman cewekku nggak banyak gitu loh. Yang Mbak Nanda ini salah satu temanku yang menurutku bodoh gitu loh. Dia ranking 3 besar, tapi setiap ulangan dia mau duduknya sama aku gitu loh. Selama 3 tahun. Karena kelas 1, 2, 3 kita selalu duduk bersama gitu loh. Makanya selalu satu kelas dan setiap ulangan selalu duduk bersama. Dan anak ranking 3 besar yang mau begitu bisa dihitung pakai jari gitu loh. Dan makanya ya salut lah buat Mbak Nanda. Makanya dia tahu bener bagaimana aku dan bisa nyampe sekarang ya mungkin ya begitulah. Tuh. Nah, enggak teman-teman. Karena aku kayaknya dipelet aja gitu. Jadi mau duduk sama Oi. Karena dia dulu masa mukamelah. Itu bukan masa mukamelah, emang nggak bisa bener nah. Bukan masa, emang melas bener. Kamu ingat kan aku pernah dapat nilai kimia 1,5 gitu loh. Dan itu dipajang, yang lainnya pada dapat 90. Aku ingat banget SMA, dipajang nilaiku paling rendah satu angkatan nilainya 1,5. Buset, aku bilang kan, ini mah gimana cara nyelamatin, dan itu UTS loh kalau nggak salah. Jadi nilainya, poinnya gede kan. Makanya udahlah harus masuk UTS ini. Nggak kuat otaknya IPA, aku bilang. Wah, ini berat, aku bilang. Tapi Oi itu dari dulu memang ini ya Oi, kamu kan juga sering ikut lomba-lomba. Dulu Oi itu pernah ikut lomba di UI, teman-teman, lomba ini ya Oi, olimpiade apa namanya? Olimpiade ilmu sosial ya. Gitu. Jadi memang Oi itu pintar banget untuk memanfaatkan kelemahan dia menjadi kekuatan gitu. Tadi seperti yang dibilang Mbak Desta di awal, mencari hal yang bisa dilakukan dari hal yang ketidakbisaan gitu teman-teman. Itu. Makanya perjalanan ini sangat luar biasa sih teman-teman gitu. Nah Oi, mungkin aku juga mau bertanya lagi nih, kan geprek kan banyak banget gitu kayak tadi yang udah aku bilang gitu. Nah, strategi apa sih yang Mr. Geprek lakukan untuk menghadapi pesaing-pesaing geprek lainnya gitu, Oi? Oh ya, jelas. Ada satu kata yang papaku ngomong dari dulu gitu loh, yaitu tentang kualitas gitu. Yaitu bagaimana kita menjaga kualitas makanan gitu loh. Kayak kita kan nyambel kan masih full ngulek sendiri Nan ya. Kayak aku sama kamu ngulek walaupun udah sama-sama diajarin bisa beda dengan rasanya Nan. Entah kenapa ya, mungkin karena standarisasinya kurang. Iya. Meskipun kita sama itu ulekan itu beda. Gimana? Bau tangan katanya ya. Kalau ya, orang-orang bilang. Mungkin bau tangan sama kalau lagi rame itu kan kadang-kadang emosinya kan beda kan. Lagi rame nih langsung lah bleng. Jadi kita perlu ya menjaga kualitas gitu loh. Kita melihat bagaimana misalnya pagi-pagi ngecek udah aman gitu. Sampai sekarang pun aku masih tiap pagi itu masih briefing kan kebetulan. Jadi datang jam 7 pagi itu masih briefing di cabang yang Unilat Mr. Geprek 3 gitu loh, yang cabang paling besarnya itu aku tiap pagi masih briefing. Nanti jam 3 sore juga aku briefing buat yang masuk shift sore gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh masih briefing.
ya paling nggak kita buka dengan doa gitu loh. Kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Habis itu kita kita briefing kurangnya apa. Oh, ada komplain dari pelanggan gini gitu. Nah, maksudnya ya untuk beberapa usaha rumah makan maksudnya briefing itu kan belum bukan sesuatu hal yang lumrah gitu. Tapi kita masih hampir tiap hari lah kita tuh masih briefing karena ya memulai hari dengan doa lah. Begitu. Oi, kamu kayaknya terputus deh, Oi. Kita udah nyambung belum Nan? Kamu kayak masih muter-muter gitu, Oi, kalau di HP ku, Oi. Serius, kamu yang muter-muter di HP ku. Ah, atau jangan-jangan koneksiku ya? Koneksinya siapa Kenapa nih? ya? Teman-teman, ini yang putus aku atau Oi kah? Teman-teman boleh bantu di komen. Nah, Oi, ini muncul. Nah, muncul kan? Tapi masih muter-muter. Kenapa, Kak? Serius, jelas kok Mbak tuh. Kakakku yang Jelas komen kok, tuh. Mbak. Oke, Oi, kalau tadi kan dari segi kualitas ya, Oi, mungkin Oi kan tahu ya seiring berjalannya dengan digitalisasi yang makin kencang gitu ya, Oi. Apa sih yang Mr. Geprek lakukan gitu, Oi, di era yang udah digitalisasi gitu, yang mungkin berpengaruh ke digital marketingnya gitu, Oi? Digital marketingnya ya jelas kita lebih kepada ya sosial media gitu kan Mbak. Maksudnya ya ketika waktu zaman kemarin kita musimnya ngendorse ya kita juga ikut ngendorse gitu. Kita ngendorse kayak apa sih food blogger gitu. Jadi kayak ya kita rutin begitu. Habis itu kita juga promosi, kakakku tuh juga main Google Ads. Dia misalnya aku mau buat usaha-usaha apa dibantu sama dia, Google Ads-nya langsung dinaikin gitu. Habis itu ya selalu update aja kayak GoFood, GrabFood, Maxim, dan sekarang yang lagi ngehits tuh di Lampung ada Shopee Food gitu loh. Jadi ya kita selalu mengikuti perkembangannya aja gitu loh. Kadang-kadang GoFood rame, kadang-kadang yang rame GrabFood, kadang-kadang yang rame Shopee Food. Jadi kita harus tahu, ya semua kita masukin aja gitu loh Mbak Nanda. Jadi buat informasi Mbak Nanda juga, maksudnya usaha kita nggak cuma Mr. Geprek gitu loh. Kita juga ada Mr. C Sapi. Yang Mbak Nanda kemarin udah makan juga ya Mr. C Sapi ya? Iya, enak banget teman-teman. Ya, waktu ke Lampung. Kita juga ada Mr. Mie Pedas. Kita ada juga Indomie Pedas kuliah. Jadi kita, tapi tetap usaha utamanya Mr. Geprek. Tapi kita ada beberapa usaha-usaha sampingan lainnya lah. Kayak Indomie Pedas gitu loh. Sama ya yang lumayan C Sapi. Oke. Oi, mungkin tadi kan Oi kan juga bilang ya salah satunya endorse gitu. Mungkin Oi bisa membagi tips ke teman-teman Oi gitu. Kan di sini mungkin banyak yang berwirausaha juga ya Oi gitu. Cara memilih endorse yang tepat tuh seperti apa sih Oi sebenarnya? Ya, endorse yang tepat. Jadi aku kan juga sempat beberapa buka usaha Mbak ya. Dan maksudnya memang usaha awal tuh kalau kita nggak endorse itu berarti minta ampun gitu loh. Jika kita belum punya nama ya. Kayak misalnya Mbak Nanda nih mau buka usaha seblak misalnya ya. Misalnya seblak Mbak Nanda gitu loh. Mbak Nanda buka aja, tempat Mbak Nanda nggak begitu strategis. Susah kan? Bagi saya bagaimana orang tahu gitu loh. Sementara kan tempat strategis di kota-kota besar kan harganya sudah sangat-sangat tinggi kan gitu loh. Yang agak murah pasti yang agak masuk gitu loh. Tapi yang tempat agak masuk itu tetap dekat kantoran, tetap dekat universitas. Pokoknya tempat ramai begitu loh. Jadi kan bagaimana orang tahu gitu loh. Bagaimana orang mau pesen gitu loh. Jadinya ya itulah pentingnya menurutku endorse gitu loh. Jadinya selebgramnya bisa dilihat aja gitu loh. Kalau Lampung kan tidak seluas Jakarta ya menurutku ya. Maksudnya jadi kayak food blogger Lampung itu hampir pasti orang-orang Lampung juga follow itu gitu loh. Jadi cepet banget gitu loh naiknya Mbak. Misalnya menurut aku kan kayak food blogger Lampung itu ada banyak lah kayak foodies-foodiesnya Instagramnya gitu loh. Foodies-foodiesnya tuh ada yang nomor 1-nya, ada yang nomor 2-nya, ada yang nomor 3-nya, harganya beda-beda. Ya kembali ke kantongnya masing-masing aja gitu loh. Ada yang misalnya, oh kantongku buat budgeting misalnya cuman bisa 5 juta nih untuk awal, ya udah berarti pesen yang endorse-nya kira-kira segitu. Gitu.
Dan sekarang untuk usaha makanan visual sangat-sangat penting ya. Maksudnya di mana kita harus memperhatikan foto-foto produk kita, apa yang dipajang di GoFood-nya, apa yang dipajang di GrabFood-nya, bagaimana daftar menu di lapangannya gitu loh. Habis itu bagaimana ketika nanti ada foodies-foodies yang datang tuh kita berusaha sebagus mungkin penataannya, estetikanya. Karena tetap lagi kembali lagi sekarang tuh yang dilihat tuh mata gitu loh. Maksudnya mata yang melihat, mata tuh melihat banget gitu loh. Kayak kita aja kadang-kadang bingung kan makan GoFood apa, cari aja gambar yang paling kayaknya makan ayam geprek enak nih, ada sambel-sambelnya tumpah gitu kan, itu kan kemampuan fotonya kan, bagaimana kemampuan interpretasi fotonya gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang juga yang mungkin punya usaha makanan ya sangat penting lah menurutku melihat bagaimana fotonya yang bagus gitu loh. Kalau bingung ya udahlah kasih background putih aja pokoknya foto gitu loh, pakai kamera yang agak-agak bagus lah gitu. Bener. Berarti harus memilih seleb talk atau selebgram yang memang sesuai dengan audiens kita ya Mas ya. Misalnya kita mau pilih yang makan, ya pilih endorse-nya yang beneran makanan juga gitu ya. Jangan endorse yang fashion gitu ya. Betul, jangan endorse yang skincare juga, nggak masuk gitu loh. Maksudnya jadinya ya kalau mau itu yang endorse-nya yang foodies gitu loh. Kalau misalnya kayak Jakarta ya, tapi Jakarta sudah banyak yang mahal-mahal sih ya. Kalau di Lampung kan belum semahal Jakarta lah dia yang endorse. Nah, karena Jakarta kan banyak pemain besar kan di sana. Foodies-foodiesnya gitu. Oh, jadi endorse juga ditentukan berdasarkan wilayah ya, Mas ya? Oh, jelas, berdasarkan subscribers sih lebih tepatnya, followers gitu loh. Kalau kayak yang pemain-pemain besar kayak Next Carlos, Magdalena, Tanboy pun jangan ditanya gitu loh. Can Grab itu harganya ya Oh my. tapi kan ada kan harga yang maksudnya yang subscribernya followernya masih 100 atau 200 ribu gitu loh, tapi cakupannya bagus, insight-nya bagus, komenan di IG-nya banyak gitu loh. Jadi wah ini berarti pas ini. Atau misalnya gue tinggal daerah Jaksel, nah dia ini juga orang Jaksel, jadi follower dia kebanyakan orang Jaksel nih. Ya udahlah, berarti ini yang paling pas dan budgetnya juga masuk nih 1 juta misalnya, atau budgetnya 500.000 nih, atau gue cuma punya budget 250.000 nih untuk awal, ya udah cari yang harga segitu, atau mungkin bisa post di story-nya dulu gitu loh. Atau mungkin untuk pertama bisa ngandelin teman-teman juga ya, misalnya kayak bantu share dong gitu. Atau juga bisa Google Ads, maksudnya Google Ads bisa sambil belajar. Aku sendiri sih juga kurang bisa kalau Google Ads gitu. Jadi kakakku yang biasanya Google Ads. Oh gitu, tapi kan kalau kita lihat Mister Geprek gitu di Google juga reviewnya udah bagus ya, Mas Oi ya. Bagus. Nah, ya, puji Tuhan kan kita sudah cukup lama lah gitu loh. Tapi ya mau sebagus apapun usaha tetap pasti bakal ada komen negatif gitu. Tetap banyak gitu. netizen bintang gitu loh. Gimana cara Mas Oi dan keluarga menanggapi komenan-komenan negatif gitu, Oi, untuk Mister Geprek? Pertanyaan bagus, karena ini yang sering aku briefing tiap pagi gitu loh. Iya kan? Menurutku ada 2 jenis tipe komenan ya Mbak Nanda ya. Mungkin kan Mbak Nanda juga main akun Shopee ya. Jadinya kan aku tuh sebenarnya kurang suka sih dengan hidup zaman sekarang. Dimana kita usaha dilihat berdasarkan rating gitu loh. Kalau usaha kita ratingnya jelek, pasti orang pasti juga mikir sih. Kayak kita juga mau makan di GoFood nih, kok bintangnya 3, pasti mikir juga ya kan. Atau di Google kok bintangnya 3, pasti ada sesuatu kan dengan barang ini. Maksudnya ya menurutku ada 2 tipe komenan gitu loh. Ada memang yang tiba-tiba netizen nyinyir gitu loh, yang memang dia cuma pengen marah-marah doang di komenan, entah maksudnya mungkin menjelek-jelekan, atau memang dia sudah sakit hati, atau memang dia di rumahnya sedang ada masalah, ya nggak ada yang tahu lah gitu loh. Nah, ada tipe yang memang ngasih bintang 1, tapi dia memberikan masukan secara bagus gitu. Nah, jadi ketika ada memang yang masukan bagus dan itu memang relate ke kita, ya kita harus langsung membahasnya gitu. Kayak maksudnya ada yang komen ini, kok saya beli jam segini barangnya kurang ini ya, mungkin kita kurang teliti gitu loh. Jadi kita harus langsung ke pegawai kita, ini kok ada kendala begini ya, kurang teliti gini-gini ya, kira-kira kendalanya di mana ya, tadi lagi rame mas, ya besok tolong di double check ya. Jadi ada 2 orang yang ngecek gitu loh pesanannya. Kayak misalnya orang kan pesan ayam geprek, kol goreng, terong goreng, es teh, milkshake, kol gorengnya ketinggalan gitu loh, kan itu bisa menjadi komen negatif kan. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu yang
ketika ada masukan bagus harus kita langsung ulas gitu loh. Tapi rata-rata masukan bagus tuh dia langsung nelpon ke kita sih, Nan. Karena kan jelaskan kontak kita, kontak person kita. Dia biasa komen-komen yang bagus tuh dia nggak langsung rating buruk di restonya, tapi dia nelpon. Kok pesanan saya begini-gini ya? Ada masalah apa ya? Oh ya Mbak, akan kami ganti. Oke, langsung kita ganti, masalah selesai. Jadi dia tetap memberikan rating yang bagus gitu.